Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan masuk ke materi yang baru ya, membahas tentang masalah tegangan regangan normal. Ya, jadi dalam mekanika bahan, tegangan dan regangan ini adalah merupakan dasar yang harus kita benar-benar pahami ya dalam sebuah penampang. Baik, kita bicara dulu masalah tegangan. Apa itu tegangan? Tegangan itu adalah suatu keadaan di mana sebuah benda mengalami pertambahan panjang ketika benda tersebut diberi gaya, di mana salah satunya kita tahan ya. Jadi kalau ini sebuah benda, ini kita berikan gaya sebesar P ya. Kalau bentuknya seperti ini berarti gaya tarik, atau tidak mesti gaya itu berupa tarik, bisa juga gaya itu kita tekan ya. Nanti di sini akan mengalami perubahan panjang atau pertambahan panjang ya, dimana kita bisa lihat nanti kalau ini kita potong, penampang tadi akan mengalami pertambahan panjang yang awalnya tadi seperti ini berubah jadi begini. Jika kita potong, ini mengalami peregangan ya, pertambahan panjang. Jika kita potong bagian ini, potongan A ini diwakili oleh P. Nah, di sini nanti bisa kita hitung berapa tegangan yang terjadi pada titik atau potongan A ini. Nanti diagram tegangan normal ini akan kita pelajari pada materi-materi selanjutnya ya, bagaimana diagram yang akan terjadi tegangan yang ada di sini. Nah, tegangan sendiri rumusnya adalah gaya aksial dibagi luas penampang. Jadi gaya yang bekerja baik tarik atau tekan dibagi luas penampang daripada benda tersebut. Kemudian regangan normal. Apa itu regangan? Regangan ini adalah perbandingan antara pertambahan panjang kawat dengan panjang kawat awal ya. Jadi kalau kita lihat tadi, sebuah penampang yang kita berikan gaya tadi akan mengalami pertambahan panjang gitu ya. Nah, perbandingan dari pertambahan panjang yang awal, pertambahan panjang dengan panjang awalnya atau L0-nya, inilah yang kita sebut dengan regangan. Regangan kita simbolkan dengan epsilon. Epsilon sama dengan delta L per L, pertambahan panjang dibagi panjang awal. Kemudian hubungan daripada tegangan dan regangan ini gampangnya kita bisa lihat ini ya, ini adalah kurva tegangan regangan dari baja, di mana dari kurva ini tegangannya, ini regangannya. Bisa kita lihat di sini, apabila tegangan itu meningkat maka regangan itu juga akan bertambah gitu. Nah, ini kita sebut dengan daerah elastis ya, ini daerah elastis. Sedangkan daerah dari sini ke sini yang lurus ini adalah daerah plastis, di mana tanpa diberikan gaya lagi atau tanpa adanya munculnya tegangan lagi, tegangannya tetap, regangan itu bisa terus bertambah. Jadi bisa terjadi pertambahan panjang. Ini kita sebut dengan daerah plastis. Sedangkan daerah ini kita sebut dengan daerah strain hardening ya, hingga baja ini putus ya. Jadi kalau kalian sudah belajar tentang pengujian bahan ya, uji tarik baja, itu akan terlihat sekali nanti bentuk grafik ini. Jadi kalau kita coba untuk membayangkannya ya, untuk sampelnya lebih mudah, itu kita bisa membayangkan sebuah karet. Memang kalau bicara tegangan regangan itu kita biasanya berbicara benda yang elastis ya. Elastis selalu dikaitkan dengan benda-benda yang berasal dari karet gitu. Nah, ini kalau kita lihat karet itu jika kita tarik karet, maka karet ini akan mengalami pertambahan panjang. Kita berikan gaya lebih besar lagi, akan semakin bertambah panjang seperti itu ya. Jadi kalau karet kita tarik, kita lepas, akan muncul pertambahan panjang. Kita tarik lagi, panjangnya akan bertambah ya.
bertambah. Terus seperti itu sampai hingga batas tanpa kita tarik karet itu udah melar gitu. Udah melar, jadi panjang terus sudah. Nah, ini yang kita sebut dengan daerah plastis. Kemudian kita tarik lagi, karet ini bukannya tambah panjang tapi putus. Ya, ini yang menggambarkan kurva tegangan-regangan ini. Kurva tegangan-regangan ini. Seperti itulah juga kondisinya struktur baja ya, struktur baja. Oke, kita masuk lagi tentang hukum Hooke. Hukum Hooke ini berbunyi bahwa besar gaya yang bekerja pada benda itu akan sebanding dengan pertambahan panjang bendanya. Nah, ini yang tadi yang kita bicarakan di daerah elastis ini ya. Di daerah elastis inilah biasanya hukum Hooke berlaku. Kemudian modulus elastisitas, di dalam fisika modulus elastisitas itu disimbolkan dengan E besar. Ya, modulus elastisitas ini menggambarkan perbandingan antara tegangan dan regangan yang dialami oleh suatu material atau suatu bahan. Sehingga rumus yang bisa ditulis E sama dengan sigma per epsilon atau tegangan dibagi regangan. Nah, ini ada latihan ya. Ini bisa kalian coba kerjakan, di mana baik, ini adalah latihan yang bisa kalian coba kerjakan. Apabila mengalami kesulitan bisa ditanyakan, di mana dalam latihan ini kita akan menggunakan persamaan-persamaan yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama nanti kita menentukan tegangan dan regangan normal. Yang kedua kita akan mencari gayanya, P aksialnya. Silakan dicoba. Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.